Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi istafana wa ikhtarana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu minhum insyaallah. Mari kita awali dengan sama-sama berdoa. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa min wuhulish syahawat ila jannatil qurbat. Na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sekali lagi kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas kapan dimulainya rahmat Allah itu. Hari ini kita akan membahas sesi terakhir dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Jika Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, mengapa banyak sekali musibah yang datang? Atau kalau dia pribadi, mengapa kok saya banyak sekali ujian hidupnya? Mengapa banyak sekali kesulitan hidup? Di manakah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu sekalian, ini mereka Allah. Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahu." Kecuali yang dirahmati Allah, untuk itulah Allah menciptakan manusia. Maksudnya bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk merahmati. Kecuali yang dirahmati Allah, karena itulah Allah menciptakan mereka. Berarti Allah menciptakan manusia untuk merahmati, untuk memberikan kebahagiaan, ya, untuk memberikan kepada manusia ketenangan. Itu tujuan diciptakan manusia. Tetapi kebahagiaan yang ingin Allah berikan kepada manusia itu sempurnanya adalah kebahagiaan di surga. Gitu ya, paham seperti itu. Karena itu setiap kali kita mendapatkan kesulitan di dunia ini, cobaan di dunia ini, pasti ada kompensasinya di akhirat. Karena Allah menciptakan kita untuk membahagiakan kita, dan kebahagiaan yang ingin Allah berikan secara sempurna itu di akhirat. Karena itu semua kesengsaraan kita, semua kesulitan kita di dunia ini pasti ada kompensasinya di akhirat. Tapi semua kita bilang begini, ya, kalau saya tanya pasti jawabannya saya sudah bisa tebak. Bapak-bapak, ibu-ibu mau sulit di dunia tapi akhirnya nanti masuk surga, atau senang di dunia akhirnya masuk neraka? Pasti jawabannya bisa ditebak. Senang di dunia, masuk surga. Sudah bisa saya tebak jawabannya. Itulah mungkin mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa." Emang kalian semuanya mau serba di dunia semua. Mau serba sekarang semua kalian. Kira-kira gitu. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu nyindir kita. Karena kalau ditanya tadi apa? Susah di dunia tapi masuk surga, berarti itu
Senang di dunia, ujungnya masuk neraka. Pilih mana? Jawabannya tadi apa? Senang di dunia. Makanya Allah jawab dalam surah Al-Alaq, emang bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Kalian semuanya ingin semuanya didulukan di dunia ini semua. Padahal masih ada akhirat. Ini ya. Mari kita lanjutkan. Bayangkan ada dua orang yang bertemu di tengah jalan. Satunya berjalan kaki tanpa alas kaki. Ya. Satunya temannya ini naik mobil mewah ber-AC, bertemu di tengah jalannya karena kebetulan arahnya berbeda, ya nggak bisa numpang di tempat di mobil kawannya, tapi ketemu di jalan. Waktu itu cuaca sangat panas, ya sangat panas, berdebu pula. Mungkin kalau saya tanya, kira-kira mana yang terbaik di antara dua itu? Mana yang terbaik? Bapak pilih yang mana? Yang naik, ya udah bisa ketebak juga jawabannya ya. Belum yang AC, ya mobil mewah. Kenapa Bapak pilih itu? Karena Bapak belum tahu dia ini nanti mau kemana. Yang tadi jalan kaki, bahkan tanpa alas kaki, cuaca panas, dia sedang menuju sebuah istana yang indah. Yang satunya tadi walaupun naik mobil ber-AC, ya, mobil mewah, tapi dia akan masuk jurang endingnya. Nah setelah tahu itu milih yang mana? Pasti milihnya naik ber-AC, masuk istana gitu. Makanya saya baca lagi, bal tu'thiruna hayatad dunya. Kalian semuanya serba di dunia. Memang sih Pak, ada doa kita yang kita harapkan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, terus wa fil akhirati hasanah wa qina. Tapi ada juga tipe yang dunianya baik tapi buruk di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Masih di surat Al-Baqarah kalau ayat 100. Alangkah indahnya Pak jika ya kesuksesan berdunia ini berkumpul dengan kesuksesan akhirat. Alangkah celakanya jika kesengsaraan di dunia ini bersatu dengan kesengsaraan di akhirat. Udah miskin masuk neraka lagi. Alangkah indahnya jika kekayaan dunia itu bersatu di dalam diri orang yang taat kepada Allah. Indah sekali. Wah, Pak sekalian yang dimuliakan Allah, ibu yang dimuliakan Allah. Apa yang saya tadi ilustrasikan ada di dalam surat Al-Qasas ayat 61. Coba perhatikan ayat ini. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqih. Apakah orang yang kami beri janji dia dengan janji yang baik yaitu surga, fahuwa laqih, kemudian dia mendapatkan surga. Ada orang yang kami beri janji dia berupa surga, lalu dia dapat surga. Apakah sama orang ini kama mata'nahu mata al-hayatid dunya, seperti orang yang apakah sama dengan orang yang kami berikan kesenangan dunia, berikan kemegahan dunia, kemudahan dunia? Coba lihat. Tsumma huwa yaumal qiyamati minal muhdharin, tapi di hari kiamat dia nanti masuk ke dalam neraka. Jadi ilustrasi tadi saya ambil dari ayat ini. Saya mau tanya, berarti ada dua tadi. Sama nggak ada orang yang kami beri janji dia surga, akhirnya dia dapat surga, dengan orang yang kedua, orang yang kami beri kenikmatan dunia kemudian ujungnya masuk neraka. Nah saya mau nanya, kira-kira yang pertama ini diberi kenikmatan dunia nggak? Nah kalau apakah mungkin seorang profesor nanya begini? Mungkin nggak menurut bapak-bapak ibu? Profesor nanya begini, bapak-bapak ibu, profesor, mungkin nggak
profesor memberikan pertanyaan seperti itu. Bapak Ibu-ibu, kira-kira milih yang mana? Kaya di dunia masuk neraka, kaya di dunia masuk surga di akhirat nanti. Mungkin nggak profesor memberikan pertanyaan itu? Mungkin nggak? Nggak mungkin dong, ya kan? Betul nggak? Nah pasti ayat ini juga nggak mungkin seperti itu. Saya ulang lagi ayatnya. Apakah orang yang kami beri janji dia dengan janji surga, kemudian dia dapat surga akhirnya di hari kiamat, sama dengan orang yang kedua ini kami berikan kenikmatan dunia, kaya di dunia, kemudian kecebur di neraka di hari kiamat? Berarti yang pertama dapat nggak? Dapat diberi dunia nggak? Tadi mungkin nggak profesor nanya yang seperti tadi? Nggak mungkin. Masa Allah bilang sama nggak? Kira-kira mana yang kalian pilih? Nggak mungkin. Itu berarti yang kedua tadi, yang pertama tadi boleh dibilang kehidupan sulit, gitu ya? Oke, nyambung belum nyambung? Sudah nyambung? Masa iya Allah bertanya begini? Profesor aja tidak mungkin bertanya seperti tadi ya. Masa Allah bilang begini? Kira-kira pilih mana kalian? Ya, senang dunia kaya di dunia masuk surga atau kaya di dunia masuk neraka? Pilih mana? Ya, profesor aja nggak mungkin bertanya begini kan? Apalagi Allah. Pasti ayat tadi yang dijanji berikan janji dunia, janji surga tadi kebetulan dikasih kesulitan dunia. Apakah sama kata Allah dengan orang yang kami berikan kenikmatan dunia ujungnya masuk neraka? Kan nggak sama. Itu kira-kira ya. Sudah nyambung? Baca nanti surah Al-Qasas ayat 61. Maklum nih pagi-pagi loadingnya lama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Surat Al-Qasas tadi ayat 61 tadi yang mengatakan kepada kita, tidak pantas disebut sulit itu sebagai sebuah kesulitan jika ujungnya adalah surga. Tidak pantas kesenangan itu disebut kesenangan jika ujungnya adalah neraka. Banyak orang yang masuk surga ditanya, gimana, pernah susah gak di dunia? Kalau di dunia paling susah deh. Kamu pernah susah nggak di dunia? Enggak pernah. Yang paling kaya di dunia, paling punya kemewahan dunia, masuk neraka ditanya. Pernah senang nggak di dunia? Jawabannya bahkan kita dengan kesuksesan kita yang sekarang terasa bahwa kesulitan kita dulu waktu masih muda seakan-akan tak berarti. Betul kan? Seakan-akan itu bukan sebuah kesulitan, bahkan menjadi cerita kita saat ini sukses seperti sekarang. Betul nggak? Wah dulu saya, wah waktu kamu, jadi cerita. Tapi bayangkan orang yang sengsara sekarang, dulu senang, dia menyesali, mengapa saya dulu. Makanya Pak, seakan-akan kita itu diajari senanglah tepat waktu, jangan senang belum tepat waktu. Kira-kira kalau anak-anak kita yang sedang sekolah itu sekarang santai-santai, tepat waktu kan? Nantilah. Makanya orang yang cuma mengejar dunia saja, bersenang-senang di dunia adalah orang-orang yang tidak tahu waktu kapan dia menikmati, kapan dia senang-senang. Tentunya kita doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke. Karena pembahasan kita hari ini adalah gimana rahmat Allah di balik musibah itu. Apabila ada seorang dokter yang sudah senior memiliki anak yang kebetulan anaknya ini tangannya terkena penyakit yang parah sekali. Lalu setelah dianalisa oleh dokter senior ini, anaknya ini ternyata mengalami penyakit yang kalau tidak diamputasi tangannya
maka seluruh tubuhnya akan mengalami kelumpuhan. Ini dia seorang ayah dan juga seorang dokter. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh ayahnya? Anaknya sendiri kena penyakit di tangannya, kalau tidak diamputasi akan melumpuhkan seluruh tubuhnya. Apa yang akan dilakukan? Amputasi. Berarti dia mengamputasi tangan anaknya untuk menyelamatkan seluruh bagian tubuh anaknya. Setuju ya? Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan kita kesulitan di dunia, kesusahan di dunia untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti untuk mendapatkan surga. Mungkin sebagian ya, tapi saya nggak mau Ustaz disulitkan. Saya pengen di dunia senang, di akhirat senang. Kita ini kan keturunan Nabi Adam ya, betul? Bani Adam atau Bani Israel? Keturunan Bani Adam atau Bani Israel? Bani Adam. Ya, Bani Adam keturunan. Nabi Adam itu melakukan kesalahan itu karena kurang fasilitas atau banyak fasilitas? Halo. Nabi Adam itu melakukan tergelincir, melakukan sebuah kesalahan itu karena kurangnya fasilitas atau banyaknya fasilitas? Kita ini keturunan siapa? Itulah makna firman Allah di dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana layatgha, terus ar-ra'a istaghna. Sesungguhnya manusia itu bisa melampaui batas, manusia itu bisa melanggar, bisa tergelincir kapan? Ar-ra'a istaghna, ketika dia melihat dirinya serba berkecukupan, serba bergelimang harta, bergelimang fasilitas, dia itu bisa yatgha. Saya mau tanya, kira-kira banyak mendekatkan bapak ibu diri kepada Allah itu kesenangan atau kesulitan? Kalau yang mengenalkan bapak ke masjid itu lebih banyak kesenangan atau kesulitan? Halo, yang membuat air mata bapak ibu menetes saat sholat malam, kesenangan atau kesulitan? Yang membuat bapak merasa dekat sekali kepada Allah saat sedang munajat kepadanya, saat bapak sedang ibadah kepadanya, itu kesenangan atau kesulitan? Halo, saya berani bersumpah bahwa sebagian besar orang itu yang hubungannya kemudian dekat kepada Allah disebabkan kesulitan dalam hidup. Makanya jarang, bukan berarti tidak ada, jarang orang yang sangat-sangat kaya itu dekat kepada Allah, apalagi datang ke masjid ini. Saya katakan jarang, berarti bukan tidak ada. Kalau itu yang membuat kita bertuhan, kesulitan yang membuat kita bertuhan, kesulitan yang membuat tangan ini kita angkat ke atas, karena tanpa kesulitan itu kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Tanpa kesulitan itu tidak lagi tangan ini kita angkat. Kalau kesulitan itu menganugerahkan kita perasaan seorang hamba, kesulitan yang melahirkan perasaan khusyuk. Bukankah kesulitan seperti itu tak pantas disebut kesulitan? Tetapi dia adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Halo? Tapi nggak boleh memang minta sulit, itu nggak boleh. Nggak boleh, nggak kuat kita kalau minta sulit. Nggak usah yang besar-besar, sakit gigi aja, nggak selesai semua. Betul nggak? Bapak sebenarnya yang dimuliakan, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian membaca surat Maryam ayat 45. Lihat bagaimana Allah memilih sebuah redaksi yang cantik sekali dalam sebuah konteks yang menurut pikiran kita yang tidak dalam, sekilas saja mestinya Allah nggak pakai redaksi ini. Mestinya surat Maryam ayat 45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya abati, kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, wahai ayahku.
Kita semuanya manggil abi ya, terganti ya abati, gitu ya. Kenapa? Kalau abi itu panggilan ayah biasa, tapi kalau ada ti-nya ya abati itu panggilan ta'zim, penghormatan. Wahai ayahku yang terhormat. Ya. Ntar manggil anaknya bukan ya ibni, ya, ibni anakku saja. Tapi Nabi Ibrahim manggil anaknya bukan ya ibni, ya bunayya. Apa bedanya? Ya ibni ya bunayya, kalau ibni anakku ya bunayya, wahai anakku yang bukan tersayang tapi tercaya. Itu namanya tasghir dalam bahasa Arab. Bukan tersayang tapi tercaya. Kayak bapak manggil istri ya. Betul sayang. Itu berarti seakan-akan sedang memanja-manjakan, ya. Caya, nah, ya, tasghir. Mari kita masuk ke ayat tadi yang saya bilang cantik sekali ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini menggunakan satu redaksi menurut pikiran kita yang selintas, sepintas saja. Ini enggak, mestinya apa lah pakai redaksi ini? Dengarkan ayat ini. Ya abadi, wahai ayahku yang terhormat, inni akhafu, aku takut. Kata Ibrahim kepada ayah, ayyamassaka, akan menyentuhmu azabun, siksaan. Aku takut menyentuhmu siksaan min, dari Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Wahai ayahku, wahai beriman, aku takut menyentuhmu azab yang datang dari yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mestinya di sini azab yang datang dari siapa? Mestinya ikhlas. Kalau azab mestinya nama Allah yang apa yang dipakai mestinya? Aziz. Wahai ayahku, taatlah, aku takut menimpa atau menyentuhmu azab datang dari yang Maha Perkasa, azab dari yang Maha Membalas, azab dari yang Maha Kuat. Mestinya kan begitu redaksinya, betul ya? Halo? Nyambung atau jangan sambung? Ini acapnya sekali. Wahai ayahku, aku takut menyentuhmu azab yang datang dari yang Maha Rahman. Itu berarti apa? Bahkan azab pun yang menimpa kita itu adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Subhanallah. Saya terkagum-kagum dengan ayat ini. Ayat ini bicara azab, tapi yang datang dari yang Maha Rahman. Saya membayangkan seorang ayah yang memukul anaknya. Itu sebagai sebuah analogi saja. Kenapa? Karena waktu ayah memukul anaknya, pasti bukan sebagaimana ayah memukul lawannya atau musuhnya, betul nggak? Halo? Setuju kan? Nah pastilah tujuan ayah ini memukul anaknya itu bukan untuk menyakiti, betul nggak? Ada nggak orang tua yang normal ya, yang masih punya akal sehat memukul anaknya untuk memukul? Ada nggak? Terbayang nggak oleh kita? Ada orang tua yang memukul anaknya hanya untuk menyakiti? Ada tidak? Maka ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku yang terhormat, aku takut menyentuhmu azab dari yang Maha Pengasih Penyayang. Allah, indahnya ayat. Pak, udah begitu Nabi Ibrahim pakai kata-kata menyentuh la yamassu ayyamassaka, menyentuh. Kenapa? Karena azab di dunia ini belum sebenar-benarnya azab. Azab di dunia ini cuma sentuhan aja. Ibarat pisau itu belum dibacokin, baru ditempel doang. Lalu, makanya sebesar-besar musibah di dunia ini masih terukur. Makanya Allah menggunakan kata ukuran.
Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara. Adapun manusia ketika diuji faqadara alaihi rizqahu. Allah kadarkan dengan sempit rezekinya. Menggunakan kata kadar yang artinya ukuran karena masih terukur, Pak. Itu masih kita mampu, kita tanggung. Ayyamasaka, makanya Allah menggunakan bahasa menyentuhkan azab. Sentuhan ini kayak gitu. Gimana itu? Subhanallah. Bapak sekalian yang dimuliakan, saya mau tanya, banyak gak orang gara-gara ditimpa sakit keras, ya, sakit, lalu akhirnya dia sadar? Ada? Ada tidak? Sakit, ya, dia puler waktu itu dia hitam hidupnya, minum minuman keras, tiba-tiba dia datang penyakit, setelah itu sadar, dia kemudian kesadarannya luar biasa sampai jadi dai. Ada nggak ini? Ada tidak? Ada nggak orang yang kaya, bisnisnya luar biasa, tetapi menghalalkan segala cara, datang kebangkrutan, akhirnya sadar, kemudian dia kenal masjid, ya, kenal dakwah, ya, kenal agama. Kira-kira peristiwa itu sama enggak dengan makna firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 21? Contoh-contoh tadi sama enggak kira-kira dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah As-Sajdah ayat 21? Wala nuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan rasakan kepada mereka sebagian dari Allah menggunakan, sebagian dari siksa kami yang terdekat di dunia. Kami akan rasakan kepada mereka sebagian dari siksaan kami yang dekat di dunia ini, sebelum di akhirat kami akan rasakan kepada mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Allah Akbar. Halo, kira-kira contoh-contoh tadi pas nggak yang kayak ini? Pas nggak? Pas. Makanya nanti kalau di akhirat, Pak, dibuka oleh Allah tabir, mengapa dulu saya kasih sulit kepada, mengapa kamu dulu saya hambat ini, hambat itu. Padahal waktu di dunia dulu kita nangis, waktu itu kita protes. Tiba-tiba waktu kita di akhirat nanti dibuka tabir oleh Allah, pasti kita akan meleleh malu. Mengapa dulu saya mengeluh? Jika tabir itu dibuka, Pak, kita tidak akan memilih kecuali yang sudah terjadi. Saya ulang lagi, dalam ini, jika tabir itu dibuka, kita tidak akan memilih kecuali yang sudah terjadi. Karena sesungguhnya yang sudah terjadi pasti lebih indah daripada yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi tidak mungkin lebih indah daripada yang sudah terjadi. Setuju? Setuju? Mau bilang setuju tapi lagi mikir, maksudnya apa ini, Ustaz? Yang mungkin terjadi itu akan indah kalau sudah terjadi. Kalau baru mungkin terjadi, pasti tidak lebih indah. Setuju? Andaikan Pak Miftah dibuka tabir, Pak Miftah tidak akan memilih kecuali sebagai Pak Miftah, tidak ingin menjadi orang lain. Subhanallah. Kami akan rasakan kepada mereka. Zuk, rasa. Zuk, rasa. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang terdekat di dunia sebelum di akhirat, agar mereka kembali. Berarti musibah itu agar apa? Musibah itu agar apa? Agar apa, Pak? Akan kami rasakan kepada mereka azab yang dekat di dunia sebelum akhirat, agar mereka kembali. Berarti musibah itu agar apa, Pak? Agar mereka kembali.
Makanya waktu kita tertimpa musibah, kalimat yang kita ucapkan apa? Inna lillahi, terus wa inna ilaihi raji'un. Raji'un artinya apa? Apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Yang jelas pasti bukan turut berbelasungkawa, bukan. Banyak kita ngomong begitu tapi nggak paham itu maksudnya apa. Inna, sesungguhnya kami, lillah, milik Allah. Ini yang kau ambil nih, keluarga saya milik, enggak? Milik. Ini harta yang kau ambil dariku, ya memang milikku. Makanya apapun musibah kalau diobati dengan kalimat itu pasti sembuh. Saya ulang lagi ya, karena obat itu bukan dari dokter. Yang boleh sembuh, boleh tidak. Betul nggak? Kalau Allah ngasih obat pasti sembuh. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi. Itu obat dari siapa? Dari Allah. Masa Allah nggak tahu? Kalau dokter kan dia nanti kalau nggak sembuh 3 hari datang lagi ya. Berarti dosisnya kurang. Berarti gitu. Betul nggak? Kalau Allah tahu obat dan pengetahuannya pasti. Artinya apa? Kalau kita dapat musibah, obati dengan obat itu pasti sembuh. Coba Bapak kehilangan apa? Coba sekarang kehilangan motor. Coba bilang innalillah. Emang saya ini motor saya milik Allah. Semua. Sembuh kan? Karena pemiliknya dia, kembalinya ke siapa? Ini kalau saya lagi dapat motor, itu berarti pemilik karunia sedang menitipkannya ke saya. Kalau dia pergi dari saya, itu pemilik hak sedang mengambil apa yang menjadi haknya. Sembuh nggak? Sembuh nggak? Ngomong gampang. Ngomong tentang ikhlas itu gampang, tapi menjadi orang ikhlas itu yang hebat. Berbicara tentang ilmu sabar gampang, menjadi sabar itu yang hebat. Halo. Makanya orang beriman itu gak butuh dokter jiwa. Kalau ada orang beriman butuh dokter jiwa, itu permasalahannya di keimanannya yang belum selesai. Ini nyambung apa enggak nih? Ini soalnya subuh-subuh ini ada 2 penafsirannya. Diem karena ngantuk, diem karena nyambung. Makanya saya tanya terus ya, biar apa namanya tahu. Bapak sekalian nanti belajar. Tadi saya belum, sekali lagi ya, siapapun yang berobat dengan obat itu maka pasti sembuh. Saya katakan pasti sembuh. Obat itu yang pertama adalah lillah, obat yang kedua raji'un, ilaihi raji'un. Itu bukan hanya mengobati kehilangan, tetapi mengobati kedatangan. Bapak dapat karunia, dapat harta, dapat gaji besar, lalu bilang Bapak, ini milik Allah. Bapak sembuh dari penyakit sombong, penyakit merasa hebat. Tapi waktu dia hilang, itu juga banyak ilaihi raji'un. Pemilihannya ngambil. Masa saya marah kepada orang yang mengambil miliknya? Bapak dititipin mobil, ya, dititipin mobil. Bapak boleh pakai Pak, saya titip, silakan pakai. Selama 20 tahun Bapak dititipin mobil itu, kalau pakai Pak. Setelah 20 tahun itu sang pemilik mau ngambil, Bapak marah nggak? Marah nggak? Malah bukan marah. Mungkin mobilnya sudah Bapak poles, betul? Karena mau diambil apa lagi? Mungkin Bapak telah menyiapkan hadiah karena dia telah meminjami selama 20 tahun free.
Bagaimana kalau Allah mengambil haknya dari kita yang dididik 30 tahun, ada suaminya yang sudah bertahun-tahun 20 tahun menikah diambil oleh Allah. Ya Allah, terima kasih kau titipkan dia kepadaku selama sekarang. Aku sih memang mencintainya karena dia suamiku ya Allah. Tapi pasti engkau lebih mencintainya karena dia adalah milikmu. Pemilik sesuatu pasti lebih mencintai apa yang menjadi milik. Emang sih saya berhak karena dia suami saya ya Allah. Tapi engkau lebih berhak karena engkau pemiliknya. Hubungan saya dengan dia dan hubungan engkau dengan dia lebih dekat hubunganmu kepada dia. Saya kan istrinya, sedangkan engkau adalah pemiliknya. Engkau lebih dekat dan lebih penyayang kepadanya dibandingkan aku. Inna lillahi wa inna ngomong gampang. Saya pernah dapat musibah, teman saya ngingetin saya subhanallah, betul. Ustaz, ini bapak-bapak belum tahu ya, tapi dulu lama Pak. Saya bisa renovasi rumah, belum saya tempatin. Kebakaran rumah saya, kebakaran. Untungnya sih cuma satu ruangan, ya. belum selesai, jadi saya masih tinggal di luar. Teman saya tuh di SMS bilang begini, Ustaz Jo, saya turun, ya sedih juga, dengar antum begini. Tapi Allah pasti memberikan itu kepada antum supaya antum bicara kesabaran tidak hanya teori. Kalau antum ngasih pengajian bicara kesabaran enggak cuma teori. Subhanallah. Tapi antum sudah mengalami kesabaran itu. Allah Akbar. Ini nama teman saya itu namanya Haji Samad. Subhanallah, saya ingat betul kalimat beliau, kuat sekali kalimat beliau. Supaya antum kalau ngomong kesabaran jangan cuma teori, Ustaz. Kalau teori baca di buku aja lah. Itu harus mengalami supaya ketika antum bicara kesabaran berbobot. Saya bilang makasih banget. Jadi kadang-kadang kesulitan itu didatangkan supaya kita mengalami kesabaran. Karena tanpa kesulitan, kesabaran itu menjadi teori saja bagi kita. Subhanallah. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan, saya ingin membahas sisi yang terakhir dari ilaihi rajiun. Ilaihi rajiun, hanya kepada Allah kembali. Apa hubungannya kembali itu? Mengapa kok selalu saja kalau ujian itu ada kata kembali? Ayat tadi, kami akan rasakan kepada mereka sebagian dari siksaan kami di dunia sebelum di akhirat agar mereka kembali. Terus kalau kita tertimpa musibah ada kata kembali lagi. Wa ilaihi rajiun. Sesungguhnya musibah itu memang cara Allah mengembalikan kita. Halo. Itu berarti kalau orang dikembalikan berarti dia itu sedang berada di jalur benar atau di jalur salah? Jalur salah. Bagaimana cara Allah mengembalikannya? Kasih musibah. Bagaimana supaya tidak ada musibah? Kembali sebelum diceper. Halo. Makanya saya katakan kita itu harus taat kepada Allah. Harus, tidak punya pilihan. Cuma dua saja, mau taat sukarela atau mau taat dipaksa. Setuju? Anak itu harus mandi. Cuma dua pilihannya. Mandi sukarela atau dipaksa mandi.
Mending kalau dimandiin masih enak kan? Kayak sini mandiin lah, kita enak. Kalau dipaksa mandi, kapan kita maksa anak itu mandi? Nggak mau mandi. Tapi saya nggak mau dipaksa. Bagaimana anak itu supaya tidak perlu dipaksa mandi? Ya mandi sendiri, betul nggak? Saya nggak mau disiksa, saya nggak mau dikasih musibah, gampang, hidup lurus, lurus. Saya mau lurus aja deh supaya ya. Karena kalau bengkok, mana ada orang tua di sini anaknya mencuri diem. Mungkin nggak anak kita mencuri kita diamkan, mungkin nggak? Atau memukul anak orang lain tanpa satu sebab lalu kita diam, mungkin nggak? Nggak mungkin. Tidak mungkin Allah itu kalau kita bengkok dia diam. Kalau Allah kita bengkok Allah diam, saking buruknya kita itu dia udah gak peduli. Kalau kita masih dilihat ada kebaikan di dalam diri kita, tidak mungkin kalau kita salah didiamkan oleh Allah. Dia pertama nunggu kamu mau sadar sendiri atau mau saya sadari. Kamu mau sadar sendiri atau mau saya sadari? Sadar sendiri kosnya nggak ada. Subhanallah. Ya Allah, saya tadi salah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ya Allah, karena saya telah salah tadi ya Allah, ini saya mau sedekah sebagai kompensasi saya tadi telah salah ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Aman. Nggak usah saya paksa sadar. Kamu nggak sadar. Tapi kalau salah tidak punya mekanisme internal untuk kembali masih aja. Aduh, anak kita kalau salah itu tidak, betul kan? Padahal ayah itu hanya memiliki percikan saja dari rahmat Allah. Kasih sayangnya mendorong untuk tidak membiarkan anaknya melakukan satu kesalahan. Tidak mungkin dia biarkan. Padahal ayah, ibu hanya memiliki saja percikan saja dari rahmat Allah. Bagaimana dengan sumbernya yang maha pengasih, yang maha penyayang? Tidak mungkin dia biarkan kita menyimpang lalu dia diam. Kalau kita tidak segera lurus secara sukarela, dia akan luruskan, dan ketika dia meluruskan itu kosnya terlalu besar, saudara. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini cocok tidak dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 147? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Cocok? Cocok? Ayah gak paksa kamu belajar kalau kamu mau belajar. Subhanallah, kira-kira gitu. Ayah gak paksa kamu makan kalau kamu mau makan. Ayah gak mungkin marah sama kamu kalau kamu tahu waktunya main, boleh main. Waktunya belajar, kamu belajar. Waktunya sholat, kamu sholat. Ayah gak mungkin marah. Anak saya kelas 5 SD kemarin, yang perempuan. Ayah nanya terus nih, udah sholat belum? Udah sholat belum? Padahal baru aja sholat. Tadi gitu nanyanya. Sekarang nanya lagi itu anak saya. Baru aja sholat. Saya bilang, nah itu tanda ayah sayang banget sama kamu. Coba kalau ayah gak sayang, ayah biarkan kamu gak sholat dan akhirnya kamu masuk ke dalam neraka. Sini cium dulu. Sebenarnya
gitu. Wah, itu luar biasa. Bukan hanya verbal, tetapi touching langsung. Coba sini, cium dulu. Karena nanti sudah 3 SMP, 1 SMP dicium pasti lari. Nggak mau makan gitu. Makanya ngomong masih kecil cium-ciumin anak-anak gitu. Kalau dia minta gendong-gendong ya. Nanti udah SMP SMA ya, kita mau gendong tuh lari dia. Mau kayak anak kecil aja. Bapak sebenarnya yang diberitakan ayat ini juga indah sekali. Ayat ini indah sekali. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak mungkin menyiksa kalian jika kalian beriman dan bersyukur. Karena orang yang beriman dan bersyukur telah merealisasikan tujuan dia diciptakan. Barat, orang Barat telah merealisasikan salah satu makna syukur. Karena itu bagaimana mereka menikmati, mengembangkan alam mereka, ya, oke? Tetapi Barat belum merealisasikan iman, kena azab, kena. Bagaimana berbagai macam badai-badai yang namanya keren-keren itu di sana, betul nggak? Belum badai ekonomi. Syukur ada, iman nggak ada, kena. Iman ada, syukur nggak ada, kena. Indonesia. Siapa Tuhan? Allah. Siapa Nabi? Nabi Muhammad. Tapi pohon ditebangin secara sembarangan, gitu ya. Kali tidak dikelola dengan baik, banjir. Makanya Allah itu menciptakan sesuatu ada tujuan kecil, ada tujuan besar. Tujuan kecilnya agar kita menikmati. Allah menciptakan madu agar kita menikmati madu. Tujuan kecil. Tujuannya besar adalah apa? Agar kita mengenal Allah yang Maha Memberi rezeki. Allah menciptakan air agar Bapak mandi, nyuci, bersih-bersih dan seterusnya. Tapi Allah menciptakan air, tujuan besarnya adalah agar kita mengenal Allah yang Maha Memberi hidup, Allah yang Maha Memberikan rezeki. Bapak sebenarnya dimuliakan Allah. Ada satu ayat yang ingin saya tutup. Sebenarnya materinya masih banyak dan kuat-kuat. Jadi kita nanti akan beralih ke nama Allah yang lain, ya. Kelamaan dari orang-orang. Yang penting substansinya sudah dapat. Saya akan bacakan firman Allah dalam surah Al-Anfal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mungkin menyiksa umatmu hai Muhammad sedangkan engkau ada di situ. Dan Allah tidak mungkin menyiksa mereka sedangkan mereka beristighfar. Kalau dulu ayat itu engkau ada di situ memang gampang nafsirinnya. Azab mungkin datang, Nabi Muhammad ada di situ. Gunung bergoncang, Nabi Muhammad ada di situ, kata ditepuk oleh Nabi. Gunung, tenanglah, di atas semua ini ada Muhammad dan sahabatnya. Diam dia. Nabi Muhammad ada di situ, nggak turun azab. Nah, kalau sekarang makna itu harus ditafsirkan. Nabi Muhammad sudah meninggal kan? Berarti Allah tidak mungkin mengazab sebuah umat yang sunnah-sunnah nabinya dijalankan. Allah. Yang kedua, sesuai dengan pembicaraan kita dari awal tadi, Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka istighfar. Artinya ada mekanisme kesadaran internal, salah langsung istighfar. Kembali sendiri
nggak perlu dipaksa. Saya salah, saya minta maaf ya Allah, saya kira astagfirullahaladzim. Sudah kembali, ngapain lagi Allah ngasih azab? Karena tujuan azab tadi, tujuan jeneran tadi itu apa? Untuk mengabadikan. Kalau kita salah lalu segera kembali, tidak perlu. Masalahnya lama sekali kembali. Sampai lupa kalau dia sudah berbuat salah. Padahal lupa berbuat salah tidak otomatis membuat kesalahan itu dihapus. Kesalahan itu hanya akan dihapus jika kita bertobat, bukan karena kita telah tidak lagi melakukannya saja atau telah melupakan kita telah berbuat dosa. Sehingga tidak ada satupun yang kita alami ini kecuali perwujudan nyata dari Rahman dan Rahimnya. Karena itu segala puji bagimu ya Allah atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami, baik yang kami senangi, dan segala puji bagimu yang telah Engkau timpakan kepada kami, baik terhadap apa-apa yang tidak kami sukai. Segala puji bagimu ya Allah. Silakan. Pertanyaan. Ada pertanyaan Pak? Mbak. Oh enggak. Sudah ada. Alhamdulillah kalau ada pertanyaan berarti sudah clear semuanya. Baik, kita berdoa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim subhanahu. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma afrigh 'alaina sabra. Allahumma afrigh 'alaina sabra. Afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.